Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai buah roh kebaikan. Sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan sehingga kita mampu memahami dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari ini, di mana kami mau belajar akan firman-Mu, dan kiranya melalui pertolongan Tuhan, kami bukan saja memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, tapi kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 619 kali dicatat dalam Alkitab kata baik atau kebaikan. Artinya begitu penting sekali kata baik dan kebaikan ini bagi Tuhan dan bagi saudara. Itu sebabnya kita akan belajar memahami tentang hal ini. Nah saudara, siapa sih dalam hidup ini yang tidak pernah mau memiliki hidup yang baik? Saudara, semua orang juga mengingini kehidupan yang baik. Namun, kehidupan yang baik ini banyak ukurannya. Untuk sebagian orang, kehidupan yang baik itu dilihat dari penampilan yang baik, tata rambut yang baik, pakaian yang baik, dan penampilan yang sungguh-sungguh baik. Ada juga sebagian orang mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah feeling good. Artinya suasana yang baik, suasana hati yang baik, tempat duduk yang nyaman, kemudian juga mengenai rumah yang nyaman, segala sesuatu diukur dengan kenyamanan, feeling good. Ada lagi sebagian orang mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kita memiliki barang-barang yang baik, having good. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan yang baik itu tidak ditentukan oleh penampilan yang baik, oleh perasaan yang baik, oleh kepemilikan yang baik. Namun firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup yang baik itu adalah hidup yang dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah menjadi baik dan melakukan yang baik. Ya, sekali lagi, kebaikan menurut Alkitab itu menjadi baik dan melakukan yang baik. Mengapa, saudara? Firman Tuhan mau mengatakan demikian. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, setelah Tuhan menyelesaikan semua itu, firman yang mengatakan sungguh amat baik. Apa artinya saudara? Artinya sungguh semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Semuanya sesuai dengan ukuran Tuhan. Semuanya sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Jadi ketika alam semesta ini diciptakan Tuhan, semuanya sesuai dengan standar Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, semua sesuai dengan standar Tuhan. Saudara, itu sebabnya mengapa Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dicatat demikian. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang memang Tuhan sudah rancang sebelumnya. Jadi memang Tuhan merancang supaya saudara sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang baik. Tuhan merancang saudara untuk hidup dalam kebaikan Tuhan dan mampu melakukan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Tentu semuanya ini
ada ukurannya. Apa ukurannya? Adalah ukuran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa sampai firman Tuhan berbicara tentang hal ini? Karena ketika manusia diciptakan oleh Tuhan sungguh amat baik, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan ukuran Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Namun manusia mempunyai kecenderungan hidup egois. Hidupnya dikendalikan oleh keakuannya. Itulah sebabnya mengapa manusia jadi jauh dari Tuhan. Karena manusia membiarkan hidupnya dikendalikan oleh keakuannya. Manusia jatuh dalam dosa karena keakuannya. Manusia jatuh dalam dosa karena pikiran-pikirannya, karena perasaan-perasaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa Tuhan mau menyelamatkan manusia dunia ini, saudara? Karena memang di mata Tuhan engkau begitu berharga dan mulia. Engkau adalah ciptaan yang sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak ingin sebagai manusia, saudara dan saya, binasa. Karena hidup saudara dikendalikan oleh pikiran dan perasaan saudara, oleh ego saudara. Itu sebabnya mengapa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Yesus mau mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak hidup lagi di dalam dosa. Hidup saudara dan saya tidak lagi dikendalikan oleh pikiran-pikiran egoisme kita, oleh perasaan-perasaan ego kita. Supaya saudara kembali menjadi ciptaan Allah yang sesungguhnya. Yang firman Tuhan katakan baik, artinya hidup menurut ukuran-ukuran Tuhan. Hidup di dalam standar Tuhan. Hidup dalam nilai-nilai Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa di dalam Efesus tadi dikatakan bahwa engkau diciptakan Tuhan untuk hidup dalam kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Artinya Yesus yang mengubah hidup saudara menjadi hidup yang baik. Bukan lagi hidup yang dipenuhi dengan dosa dan kesalahan. Hidup yang jauh dari Tuhan. Namun hidup yang dekat dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa melalui kebaikan Tuhan, Tuhan menempatkan saudara kembali menjadi ciptaannya yang baik. Nah saudara, itu sebabnya saudara menjadi baik. Artinya saudara dimungkinkan untuk hidup dalam kebaikan Tuhan. Dan hidup saudara semakin tertata menurut ukuran, menurut kehendak, menurut nilai-nilai Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat bahwa kita harus belajar. Sekali lagi, kita harus belajar melakukan kebaikan. Artinya kita belajar untuk hidup di dalam ukuran-ukuran Tuhan. Nilai-nilai Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita renungkan. Yang pertama, saudara, kuasailah Alkitab saudara. Pahamilah firman-Nya. Bukan sekedar saudara hanya menjadi orang-orang yang tahu firman, tapi saudara tidak pernah melakukan itu dalam hidup saudara. Banyak orang Kristen yang mengatakan hidupnya adalah hidup seorang Kristen. Namun kenyataannya dalam hidupnya dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi menjadi cemoohan orang banyak. Mengapa? Karena hidupnya tidak mencerminkan firman Tuhan. Hidupnya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hidup di dalam dosa dan membiarkan hidupnya dikendalikan oleh dosa. Saudara, mulailah belajar membaca firman Tuhan setiap hari. Pahami firman itu dalam pikiran dan hati saudara. Biarkan firman itu tertanam dalam pikiran dan hati saudara. Yang kedua, saudara, mulai jaga pikiran saudara. Artinya, firman itu bukan saja firman yang ada di dalam pikiran dan hati saudara, tapi sungguh-sungguh firman itu menjaga segala hal yang mau mengacaukan pikiran dan hati saudara
yang mau membawa pikiran dan hati saudara jauh dari Tuhan. Menjaga berarti saudara siap berperang dalam pikiran dan hati saudara. Pikiran dan hati saudara adalah medan perang. Saya selalu katakan hal ini, saudara. Mengapa? Karena begitu banyak hal dalam pikiran dan hati saudara yang memang bertentangan dengan pikiran dan hati Tuhan. Yang bertentangan dengan nilai-nilai Tuhan. Yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saudara akan bergumul dan berperang dengan hal-hal yang seperti ini. Menjaga pikiran berarti siap untuk selalu mengatakan, ya Tuhan, aku tetap ada dalam nilai-Mu, aku tetap ada dalam rancangan-Mu. Ya saudara, yang ketiga saudara, orang Kristen yang hidup dalam kebaikan Tuhan adalah orang yang siap untuk berbeda dengan dunia ini. Yang saya maksudkan berbeda di sini adalah cara berpikir, cara menilai, dan cara bertindak kita. Walaupun saat ini dunia ini sangat-sangat kencang sekali untuk mengikat pikiran dan hati saudara dengan norma-norma mereka. Tapi saudara diajar untuk hidup berbeda. Artinya saudara punya karakter, saudara punya pendirian, bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kebaikan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan untuk selalu hidup baik di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saudara dikendalikan oleh dunia ini, tapi pikiran saudara, hati saudara, tindakan saudara menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, saudara diajar oleh firman Tuhan untuk mulai bersekutu dengan orang-orang Kristen yang baik, yang mempunyai nilai, yang mempunyai ukuran hidupnya adalah firman Tuhan, dan yang siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang siap untuk mulai menjaga pikirannya di dalam pikiran-pikiran Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan dalam Mazmur pasalnya yang pertama, saudara, bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan berkumpul dengan orang-orang yang tidak sepikiran dengan saudara. Janganlah berkumpul dengan orang-orang yang mengajak saudara untuk berpikir negatif dari nilai-nilai Tuhan. Karena semakin saudara berkumpul di sana, maka saudara akan menjadi pendosa. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah berkumpul dengan orang-orang berdosa, karena engkau akan menjadi orang berdosa. Lingkungan mampu mengubah cara berpikir saudara. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk hidup dalam kebaikan Tuhan, menjadi baik, dan melakukan yang baik. Tuhan berkati saudara.